Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah orang-orang percaya itu? Saudara, orang-orang percaya adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan dalam hidupnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara, ketika saudara mau berlindung dari hujan dengan berada di bawah payung sahabat saudara, maka saudara harus tetap mengikuti pergerakan sahabat saudara. Di mana dia berada, maka engkau harus berada di sana, agar engkau terlindung dari hujan dengan payung dari sahabatmu. Saudara, bukankah begitu juga jikalau kita mau berada di bawah perlindungan payung Tuhan? Maka kita harus mengikut kemana Tuhan memimpin kita. Saudara, berseru kepada Tuhan di dalam doa harus selaras dengan kerelaan mendengar seruan Tuhan kepada kita untuk mengikuti Dia. Memanggil nama Tuhan harus selaras dengan kerelaan kita mendengar nama kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara, berapa banyak orang percaya memanggil nama Tuhan, namun tidak pernah mau mendengar Tuhan memanggil namanya. Sering berseru kepada Tuhan, namun tidak peduli akan seruan Tuhan kepadanya. Saudara, mari kita membaca Mazmur 18 ayat 1 sampai dengan 30. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukan langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit. Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserakkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia. Karena hardikmu ya Tuhan. Karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepada sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Terhadap
orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini ditulis sebagai sebuah kesaksian bagi kita akan apa yang dialami oleh pemazmur dalam rangka dia mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Apa yang dialami pemazmur adalah pengalaman yang sangat menakutkan. Hal ini tersurat sebagai berikut dalam Mazmur 18 ayat 5-6. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Namun Tuhan tidak pernah berada dalam posisi inferior terhadap semuanya itu. Tuhan selalu berada superior atas segala sesuatu. Dan tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan untuk menyelamatkan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, tidak ada kehidupan yang lebih aman daripada kehidupan di dalam perlindungan Tuhan. Yakni kehidupan yang setia mengikut Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikut jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti apa artinya kasih yang tidak bersyarat. Dan saudara, apakah Tuhan di dalam konteks tertentu memberikan syarat? Saudara, tentu di dalam firman Tuhan banyak sekali yang Tuhan menyampaikannya berdasarkan syarat yang Tuhan berikan. Saudara, kasih yang tidak bersyarat adalah kasih yang memilih. Yang memilih orang berdosa menjadi umatnya. Saudara, kita membutuhkan kasih yang tidak bersyarat. Namun, saudara, ketika kita hidup sebagai orang percaya, sebagai umatnya, maka saudara, ada hal-hal yang Tuhan aturkan dalam hidup kita. Yakni ada syarat yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya itu agar kita boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, jikalau engkau dan saya ingin mengalami perlindungan Tuhan, maka pemazmur memberikan kesaksian bahwa engkau harus tetap mengikut jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik kepada Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah mengalami perlindungan Tuhan jikalau kita tidak jalan mengikuti Tuhan. Saudara, orang yang mencari perlindungan Tuhan, maka dia akan tahu bahwa dia harus mengikuti jejak-jejak Tuhan. Setia kepada Tuhan, yaitu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan orang percaya. Sehingga orang percaya memiliki kehidupan yang sesuai dengan pengakuannya. Dia mengakui akan Tuhan, maka dia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia ingin Tuhan melindungi, memimpin jalannya, maka dia harus mengikut pimpinan Tuhan. Saudara, itu adalah syarat yang masuk akal yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita tidak mungkin hidup diberkati Tuhan jikalau kita tetap hidup di dalam dosa. Orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Saudara, syarat-syarat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah syarat-syarat yang masuk akal ketika kita menjadi orang percaya yang ingin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kehadiran dan pertolongan Tuhan itu membuat perbedaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku.
Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saudara, kesaksian dari pemazmur ini memberitahukan kepada kita bahwa kita orang percaya ada perbedaan yang besar dengan orang-orang pada umumnya. Apa perbedaannya? Saudara, di dalam kegelapan kita bercahaya. Namun Alkitab katakan, Tuhanlah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan orang percaya tidak berjalan dengan dirinya sendiri dan dengan kekuatannya sendiri. Tapi kehidupan orang percaya berjalan bersama dengan Tuhan dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Sehingga saudara, apapun yang dialami umat Tuhan dalam hidup ini, saudara, ada satu perbedaan yang signifikan daripada semua manusia. Karena ada kehadiran dan pertolongan Tuhan. Bahkan saudara, firman Tuhan mengatakan, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Saudara, gerombolan merupakan orang banyak yang mengepung. Namun pemazmur berkata dia berani. Kenapa saudara? Ada Tuhan yang melampaui gerombolan itu. Meskipun gerombolan itu nyata dalam pemandangan mata orang, tetapi Tuhan yang tidak kelihatan itu, saudara, dia ada Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatu menjadi berbeda. Bahkan pemazmur berkata, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Artinya saudara, pemazmur berani menghadapi peperangan. Saudara, tentu yang dimaksud di sini adalah peperangan fisik pada zaman itu. Tapi hari ini, peperangan rohani yang kita hadapi. Saudara, peperangan rohani tidak dapat kita menangkan tanpa Tuhan menyertai kita. Saudara, dengan penyertaan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, maka orang percaya adalah orang yang berbeda di tengah-tengah dunia ini. Di situlah saudara, kita boleh memancarkan terang Tuhan. Di situlah saudara, kita boleh menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Bagi dunia ini, bagi orang yang belum percaya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu menolong kami, mencelikkan mata rohani kami, bagaimana kami harus hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.